tahun yang lalu saya juga ke BGP untuk verifikasi validasi formasi juga. Nah ini ternyata saya sedikit flashback ya Bapak Ibu sampai tahu oh ternyata di pemerintah Provinsi Bengkulu ini ada PTP. Karena ini ceritanya Bapak Ibu ada kebijakan terkait penyetaraan dan kami sebagai instansi pembina Pusdatin Kemendikbudristek itu juga PTP kita hanya tahu jumlahnya di Kemendagri. Jadi tidak tahu persebarannya di mana. Ini karena keaktifan dari Bu Fitri, ini ternyata ada satu PTP di Dinas Pendidikan Provinsi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya sampai nanti saya akan paparkan ya beberapa terkait jabatan fungsional PTP itu apa. Jadi silaturahmi kami ke sini Bapak Ibu dengan tujuan kami bisa melayani terkait tadi fungsional PTP yang baru kami tahu juga setelah Bu Fitri memang mungkin aktif. Saya informasinya Bu Fitri ternyata dari teman-teman BGP juga karena ikut grupnya. Nah itu kebetulan tahu. Kalau yang nggak tahu mungkin kami sebagai instansi pembina juga agak ternyata kan jabatan fungsional PTP ini ya Bu ya terbuka. Jadi di semua kementerian lembaga itu memiliki ada fungsional PTP. Nah ini kan jangan-jangan di kepegawaian di PKD juga tidak tahu ada PTP. Nah ini untuk pengembangan karir teman-teman jabatan fungsional PTP mungkin bisa jadi fungsional yang lain karena ke depan memang ASN diarahkan ke menjadi fungsional. Jadi ini dalam rangka Bapak Ibu kami sebagai instansi pembina karena ada informasi bahwa di pemerintah Provinsi Bengkulu ini ada satu orang PTP. Jadi ini kita memberikan salah satu layanan karena karir jabatan satu fungsional tertentu khususnya ini di PTP tidak akan bisa mungkin kenaikan pangkat, kemudian kalau dia kenaikan jenjang misalnya melakukan uji kompetensi, kalau tidak ada formasinya tentu saja tidak bisa dilakukan uji kom tersebut. Nah ini kita sama-sama untuk memulai ini mungkin berlaku tidak hanya nanti di BKD, di biro organisasi, ini mungkin banyak beberapa yang memang mungkin bisa jadi belum kedetek terkait dengan fungsional ini. Nah kami ingin memberikan layanan teman-teman fungsional PTP khususnya. Dan dulu Bapak Ibu mungkin sedikit flashback juga, dulu kami Pusdatin itu namanya dulu Pustekom ya Bapak Ibu kalau pernah Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan. Dan kami dulu juga punya UPT namanya mungkin masing-masing provinsi ini beda. Ada Balai Tekom, ada PT IKP, mungkin sekarang masih. Kenapa ini saya sampaikan ke Bapak Ibu karena ini nanti terkait dengan tugas seorang PTP. Jadi bisa di situ ada tenaga fungsional PTP. Kemudian yang lebih ini lagi Bapak Ibu terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Mungkin di Biro BPSDM saya lihat di webnya udah ada ini juga ya Bapak Ibu badan diklatnya. Nah itu mau dibawa kemana ASN ke depan? Nah ini terkait dengan kata kuncinya di dalam jabatan fungsional PTP itu sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran akan membantu memberikan solusi terkait permasalahan di pembelajaran Bapak Ibu. Nah seperti apa tugasnya?
Ya mungkin ini ya Bapak Ibu, nanti lebih detailnya akan saya jelaskan, tapi bagi Bapak Ibu mungkin dari Orpala, dari BKD ini sangat penting, karena nanti untuk pengajuan formasi itu kan dihitung mungkin dari kepegawaian, nanti melakukan analisis beban kerjanya, jadi nanti baru ketahuan beban kerjanya berapa. Nah, ini daya gunaan teknologi di dalam pembelajaran. Apa bedanya dengan guru seorang PTP ini? PTP ini sebagai tenaga kependidikan yang memang bermitra dengan misalnya Widya Iswara, kemudian pendidik, kemudian juga mungkin kalau di perguruan tinggi ada dosen. Jadi memang kolaborasi dengan tenaga pendidik tadi untuk membantu memecahkan, memberikan solusi di dalam permasalahan pembelajaran. Jadi kenapa kementerian lembaga itu banyak ada diklat-diklatnya. Pengembangan kompetensi seorang ASN kedepannya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu di Perkala nomor 10 tahun 2021 bahwa pengembangan kompetensi ASN ke depan yang awalnya diklat tatap muka, kemudian ada aturan yang 70, 20, 10, mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari. 70 itu experience based learning, jadi bagaimana mereka akan pengalaman di tempat kerjanya, jadi belajar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi ASN tersebut. Kemudian 20% itu terkait dengan interaksi sosial, jadi magang, mentoring, kemudian coaching dengan mungkin seniornya. Kemudian yang 10%, hanya 10% terkait pengembangan kompetensi ASN ini yang tatap muka, yang bertemu langsung. Nah, itu tren ke depan pembelajaran dengan pembelajaran abad 21 yang bagaimana keterampilan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, kolaborasi. Jadi ke depan pembelajaran dimanapun terkait dengan pembelajaran ini ya Bapak Ibu tidak menafikan bagaimana penggunaan mendaya gunakan teknologi ini di dalam pembelajaran. Mungkin ke depan ada misalnya di BPSDM nanti ada Korpu University, istilahnya kayak universitasnya ASN ya di provinsi. Itu kan ke depan seperti itu. Nah, ini dibutuhkan seorang pengembang teknologi pembelajaran. Nah, nanti tugasnya artinya di jabatan fungsional PTP ini ada beberapa tugas memang Bapak Ibu, mungkin yang ini kami sampaikan biar Bapak Ibu apa sih PTP, tugasnya apa saja. Mulai dari istilah di ini ada, ini langsung ya Bu ya, informasinya maksudnya biar Bapak Ibu mungkin ya pahami sebenarnya jabatan fungsional PTP kenapa perlu ada di mungkin pemerintah provinsi Bengkulu. Jadi ada tugasnya, ruang lingkup tugasnya Bapak Ibu tuh terkait ADDIE ya. Mulai dari analisis dan pengkajian, dia akan melakukan analisis pengkajian. Kemudian ada merancang. Nah, tadi merancang misalnya di BPSDM merancang model pembelajaran misalnya hybrid atau blended atau seperti apa sih kalau misalnya membuat satu e-learning misalkan seperti itu membutuhkan seorang PTP memang berkolaborasi misalnya dengan jabatan fungsional lain, misalnya Prakom yang akan bekerja sama dalam mengembangkan satu aplikasi pembelajaran. Kemudian tadi sudah kita rancang, kemudian kita produksi bahan ajarnya, atau istilah di kami nanti ke depan ruang lingkupnya istilahnya learning asset. Kita akan mengembangkan aset-aset untuk pembelajaran. Kemudian setelah kita produksi bahan ajarnya, mengimplementasinya seperti apa, penerapannya.
kan sudah kita rancang, kemudian kita produksi bahannya. Jadi implementasinya seperti apa, penerapannya apa, strategi apa yang akan dilakukan. Kemudian kita evaluasi berdampak enggak terhadap peserta didik tadi. Itu garis besar tugas seorang PT. Jadi dia menganalisis itu berarti bisa mengidentifikasi isu-isu pembelajaran yang terkait dengan permasalahan pembelajaran apa sih. Kemudian dari isu pembelajaran itu dirancang tadi. Jadi kita bisa memberikan solusi terkait permasalahan pembelajaran tersebut dengan mendayagunakan teknologi tadi. Saya lihat di web pemerintah Provinsi Bengkulu sudah ada chat misalnya tentang peraturan-peraturan seperti yang menggunakan teknologi AI ya, sudah ada meskipun masih tapi sudah menggunakan teknologi. Nah itu bisa jadi nanti AI-nya bisa digunakan di dalam proses pembelajaran tadi, pengembangan kompetensi ASN. Jadi nanti formasi ini bukan bukan setiap satker artinya mengajukan ke Pusdatin, tapi atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi unit kerjanya di Bengkulu. Nah, kenapa Bu Fitri tadi belum bisa terlayani di instansi pembina di kami karena memang belum terdaftar. Untuk bisa terdaftar Bapak Ibu di Satker itu harus ada adminnya. Jadi akun admin. Nanti adminnya ini biasanya dari kepegawaian atau analis SDM ya. Nah nanti yang akan menjadikan admin kemudian akan menginput data fungsional tersebut. Nah, dari beberapa satker bisa jadi dari BPSDM ada, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi ada, mungkin dari unit lain kalau terkait misalnya ya, ada pembelajaran bisa jadi nanti mengajukan misalnya jabatan fungsional PTP. Oh saya perlu nih karena terkait dengan pembelajaran misalnya. Nah nanti dari satker-satker itu dikumpul jadi satu, jadi formasi jabatan fungsional PTP untuk pemerintah Provinsi Bengkulu. Makanya kenapa kami terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu BKD, kemudian Biro Organisasi, kemudian dari kepegawaian. Jadi seperti itu. Jadi tahu nanti itu nanti kami kebetulan di instansi pembina jabatan fungsional PTP ini kami sudah memiliki satu aplikasi e-formasi. Jadi nanti beberapa tugas dari seorang pejabat fungsional PTP itu beban kerjanya sebenarnya butuh berapa untuk jenjang materinya, mudanya, mungkin jenjang utamanya seperti apa. Nah penjenjangan itu Bapak Ibu nanti dari yang utama memang terkait ruang lingkupnya itu terkait inovasi-inovasi pembelajaran kompleks. Jadi levelnya sudah antar lintas lembaga bisa jadi, kemudian penggunaan berbagai teknologi yang sudah kompleks. Nah itu diutamakan. Nah itu memang perlu pengkajian seperti apa nanti. Kemudian di jenjang madya Bapak Ibu, madya ini terkait dengan pembelajaran yang tadi misalnya akan merancang satu e-learning. Nah itu butuh PTP madya. Tentunya ini supportnya dari PTP jenjang muda yang terkait dengan learning asset tadi, pengembangan learning asset atau Bapak Ibu kalau istilah awalnya media pembelajaran, bahan belajarnya untuk mendukung tadi model pembelajaran tadi ya Ibu. Kemudian support dari PT Muda, PT pertama yang akan mengembangkan, memproduksi, membantu bahan belajar mensupport model tadi. Nah itu nanti kita kunci satu persatu. Sebenarnya butuh berapa sih ini? Biasanya informasi itu
memang dalam bentuk piramid ya, semakin atas akan semakin mengecil. Nah, itu berapa sebenarnya nanti kita bisa gali sebenarnya ada selama ini tugas dari Ibu itu di mungkin di Badan Diklat, di BSDM, itu apa saja sih nanti kita akan ini ya, kita akan identifikasi satu persatu sebenarnya ada nggak irisan. Jadi semua tugas ini dalam rangka mencapai target organisasi tadi ya. Nanti ada kinerja, sekarang kan penilaiannya bukan mengajukan dupak lagi, tapi tetap masih angka kredit, tapi dari konversi SKP ya Bapak Ibu kinerjanya. Kinerja itu dari OTK, kemudian turun menjadi rincian tugas, kemudian PK pimpinan jadi cascading. Nah, dalam rangka mencapai target organisasi. Jadi penilaiannya nanti dari pimpinan masing-masing dikonversi itu untuk kenaikan, bisa jadi kenaikan pangkat, kenaikan jenjangnya seperti itu. Itu beberapa hal yang mungkin selama ini kalau di Dinas Pendidikan yang saya informasi dari Bu Fitri sudah kita tanya-tanya nih, apa Bu yang dikerjakan selama ini. Memang ini informasi sebenarnya kita ingin menggali yang dikerjakan di Dinas Pendidikan Provinsi, di Badan Diklat apa saja, apakah ada irisan atau kesesuaian antara rincian tugas seorang jabatan fungsional PTP dengan tadi rincian tugas di masing-masing satker atau di pemerintah provinsi Bengkulu. Kalau memang kesesuaian, sebenarnya butuhnya berapa? Nanti itu selesai nanti karena memang target kita juga selain informasi terkait jabatan fungsional PTP ini, kemudian pembinaan karirnya juga mensimulasikan bagaimana menghitung beban kerja terkait jabatan fungsional PTP ini. Nanti sudah ada aplikasinya, Bapak Ibu tinggal sebenarnya. Nah, nanti pada saat ini Bu Sekretaris Dinas, kemudian Bapak dari Biro organisasi, kemudian dari PKD, nanti Bapak Ibu untuk mengajukan formasi itu istilah kami nanti verbal. Ini kami baru mengadakan pendampingan apa saja sih nanti yang akan disampaikan pada saat verbal. Karena kami berharap sekali itu sudah terwakili, gitu. Jadi sesuai beban kerjanya. Jadi nanti kenapa kami harapkan Bapak Ibu pimpinan langsung, karena yang nanti akan mengeksekusi, yang tahu kebutuhan di organisasinya itu memang pimpinan ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu pimpinan menyampaikan bagaimana mungkin dari rangera program-program apa prioritasnya, kemudian menjadi PK dari pimpinan kita inikan lagi turunannya sampai nanti tugas dari seorang pejabat fungsional PTP tersebut. Jadi apa yang nanti ditampilkan program kerjanya, kemudian dari instansi pembina akan melihat kesesuaian antara tadi OTK-nya, kemudian rintuknya, rincian tugasnya dengan tugas-tugas PTP. Kalau memang sesuai, oh ternyata yang dibutuhkan berapa, nanti kita seperti itu. Jadi itu sekilas terkait dengan jabatan fungsional PTP. Nah, seperti apa tugasnya? Memang Bapak Ibu kita sebagai instansi pembina sudah menyediakan terkait bahan-bahan mulai dari, kalau Bapak Ibu ingin tahu jabatan fungsional PTP itu apa, di Permenpan nomor 28 tahun 2017. Kemudian ada standar kompetensinya di Permenpan nomor 3 tahun 2021.
kemudian ada beberapa juknisnya, ada pedoman satuan hasil. Memang kemarin-kemarin penilaian didasarkan pada butir tugas. Ke depan nanti penilaian sudah dalam bentuk ruang lingkup, jadi lebih luas cakupannya. Seperti apa tadi? Kalau di utama itu memang terkait inovasi dan difusi pembelajaran kompleks. Kemudian untuk yang madya ini terkait dengan model pembelajaran. Kemudian yang muda ini terkait dengan muda, dan pertama ini terkait learning asset. Jadi kita mendayagunakan teknologi di dalam rangka memberikan solusi permasalahan di dalam pembelajaran. Dan ini tidak hanya pendidikan formal ya Bapak Ibu, bisa informal, kemudian bisa pendidikan terkait masyarakat, seperti itu. Ini jabatan fungsional mungkin secara garis besar Bu Sekis, mungkin Bapak Ibu. Jadi terkait dengan pengembangan karir ke depan, terus kemudian tusi organisasi, apakah ada memang pembelajaran. Kalau memang kayaknya kebutuhannya, kalau tadi kenapa saya singgung di BPSDM itu kan terkait tadi ya, aturan-aturan ke depan pengembangan kompetensi, dan ini kami juga ada beberapa provinsi yang kami kunjungi, misalnya tadi kami sempat berdiskusi dengan Bu Sekdis bahwa misalnya di Jawa Tengah itu ada Korpu, kemudian ada yang model pengembangan kompetensi yang klasikal, non klasikal, mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan pendayagunaan, apalagi sudah menggunakan AI tadi ya, itu akan lebih bagus lagi misalnya di pembelajaran. Ini permasalahan misalnya bagaimana sih membelajarkan seorang peserta didik yang dia dengan senang hati mau belajar, kemudian aksesnya kapan saja, di mana saja dia bisa akses belajar. Nah itu salah satunya tugas seorang pejabat fungsional PTP di situ. Itu Bapak Ibu terkait beberapa informasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan kami terkait fungsional PTP dan dengan pengembangan karirnya, kemudian ke depan seperti apa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti lebih detailnya tugasnya, rinciannya seperti apa, beban kerjanya seperti apa, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, kami mohon maaf, kami bertiga memang dalam rangka memberikan pelayanan semampu kami terkait pejabat fungsional PTP ini. Terima kasih, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan. Mari kita dengarkan bersama arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sekaligus membuka acara secara resmi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Reni Marpiani SEM Akil dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Adinda Indrani dari Pusat, yang saya hormati Pak Nur Rahman, Pak Mardiono dari Pusat, yang saya hormati Dinas BKD dari Provinsi Bengkulu atau mewakili, yang saya hormati di organisasi Sekda dari Provinsi Bengkulu atau mewakili, yang saya hormati Kasubag atau yang mewakili Kasubag Umum, yang saya hormati juga dari unsur PDB, staf, Subkor di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam keadaan sehat walafiat kita dapat masih melaksanakan aktivitas kita untuk hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang dari Pusdatin. Terima kasih atas waktu dan ruangnya untuk dapat hadir di sini untuk kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih pada BKD, Ortala, PGP yang telah menyediakan waktu untuk hadir kegiatan hari ini. Terima kasih. Kegiatan kita hari ini memang mungkin agak asing untuk didengar ya, karena memang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Fitri bahwa kegiatan ini memang belum terdengar untuk kita laksanakan yang lumrah ya. Tapi ini luar biasa untuk bagus peluang kita, di mana di sini memang ada unsur BKD, Otala ya. Memang mungkin mudah-mudahan dengan ada pertemuan kegiatan kita hari ini ya, ada peluang untuk membuka kita ya, membuka peluang untuk CPNS-nya nanti ya, fungsinya memfasilitasi membuka formasi baru ya, formasi baru untuk kegiatan ini, sehingga ada peluang yang lain-lain untuk ikut masuk. Jadi ini memang ada kendala di beberapa ASN kita, memang ada yang belum bisa naik pangkat, kendala ya, mungkin itu tadi formasinya mungkin belum ada sini terdaftar. Nah, tujuan kegiatan ini dari Pusdatin yang kita minta dari sini memang banyak di bagian di satuan pendidikan itu untuk fungsional itu mungkin udah ada spesialis itu ya, udah ada fungsional yang lainnya. Tapi kalau untuk PTP ini memang belum ya. Kalau saya baru satu ya Bu Fitri ya, baru satu. Nanti mungkin dari sini dari BKD mungkin bisa nanti kita bekerja sama, mungkin buka peluang ya, kalau ini ada fungsional baru yang bisa kita kembangkan lagi untuk formasi baru lah ibaratnya untuk kedepannya. Nah, ini di sini Ibu, saya sampaikan juga Pak Ibu, mungkin di sini ada yang staf-staf dari kita yang di bagian umum memang menangani untuk kenaikan pangkat ataupun juga yang lain-lainnya mengurusi pelayanan publik. Jadi ini mungkin mudah-mudahan yang hadir di sini nanti apa yang disampaikan Ibu dari Pusdatin ini dapat disampaikan ke satuan pendidikan, disampaikan di pihak yang berminat ya, untuk seperti apa nanti untuk pelaksanaan kita seperti apa harusnya kalau memang ada kejadian sama seperti persisnya nasibnya Ibu Fitri ini tadi. Karena Ibu Fitri ini kemarin mengajukan untuk pindah karena mentok nggak bisa naik pangkat, mungkin tapi bukan hanya Bu Fitri, mungkin di satuan pendidikan lain ada gitu, tapi kita belum terdata aja. Mungkin mudah-mudahan di sini kita kerjasama antara BKD, bidang utara, mungkin mudah-mudahan di situ nanti akan ada kerjasama yang membuat satu hasil untuk membuka formasi yang baru. Kemudian mungkin tadi ada kampusnya ASN tadi, mudah-mudahan ya Korpu ya, mudah-mudahan Korpu itu mungkin ada juga nanti di Bengkulu, mudah-mudahan nanti dibawa ke situ. Tapi tahap yang awal ini mungkin ya Bu ya, tapi mudah-mudahan kalau dalam waktu ada sama dari yang lain-lain kita buat Korpu. Itu yang saya sampaikan. Saya berharap peserta yang hadir untuk berpartisipasi lah untuk kegiatan ini, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan yang lain-lain yang belum sempat untuk hadir hari ini ya. Jadi saya berharap ini mudah-mudahan bermanfaat kita untuk semua. Dan saya mohon maaf ya Bu, Pak Kadisnya belum bisa hadir di tengah-tengah kita ini karena memang ada satu hal yang tak bisa ditinggalkan. Jadi saya perwakilan dari Pak Dinas mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih banyak atas peluang waktu Bapak Ibu bisa memberikan informasi yang sangat penting ini untuk kita semua untuk mengetahui, karena selama ini mungkin agak asing. Saya ada mengakui agak asing waktu pertama Ibu Fitri menyampaikan ke saya, karena PTP yang saya tahu itu belum ada. Kalau fungsional yang lain mungkin saya paham, mungkin ada gitu ya. Iya. Jadi memang agak asing, jadi itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon
mohon maaf kalau ada kata saya yang salah. Dengan mengucapkan basmalah kita buka acara kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan pangkat saya tertunda sampai dengan hari ini. Lalu saya masih dibantu untuk dikeluarkan pak integrasi pertanggal Maret 2024. Jadi saya sudah punya modal, Bu Fida, untuk naik pangkat di 3D. Namun itu belum cukup, karena untuk 3D itu kurang 25 poin lagi. Jika tidak ada halangan, jika SKP 2024 keluar di awal 2025, mudah-mudahan itu cukup. Dan nanti insya Allah dibantu Bu Neti dan tim, Pak Yandi dan tim, mudah-mudahan syarat untuk ke 3D dari fungsional PTP terpenuhi. Namun, seandainya saya memikirkan karir ke depan untuk di PTP ini, tetap stay di PTP, saya tidak akan bisa naik jenjang Bapak Ibu. Tidak bisa naik jenjang ke 4A karena formasinya belum diusulkan ya Bu Fida, seperti itu. Maka dari itu saya juga koordinasi dengan Pak Manjulo, Pak Mehmet dan juga kepala bidang pengembangan aparatur untuk menyiapkan hal ini. Alhamdulillah gayung bersambut, tim PTP memang mengupayakan atau memprioritaskan ke Provinsi Bengkulu. Nah, alhamdulillah dengan segala kerendahan hati mereka sampai ke sini, semuanya itu dari pusat, Bapak Ibu. Nah, mereka urusan semuanya, biaya akomodasi semuanya dari pusat, tidak ditanggung oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Padahal teman-teman Pusdatin sangat welcome. Mereka siap untuk diundang, datang kapan saja. Namun belum ada tanggapan waktu itu Ibu. Sampai hari ini insya Allah mereka bisa hadir. Dan ini bukan cuma untuk saya pribadi, saya berharap kalaupun nanti saya harus tidak bertahan di sini Ibu, di PTP ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan rumah untuk teman-teman saya yang mungkin ingin bergabung menjadi fungsional PTP. Itu yang saya upayakan selama ini. Nah, selanjutnya mungkin akan kita dengarkan langsung detil lagi penjabaran tentang PTP, perhitungan formasi dan sebagainya yang akan disampaikan langsung oleh Bu Fida, Pak Rahman dan juga Pak Mardiono. Kepada Ibu, kami silakan. Kita diskusi ya Bu setelah ini. Baik, terima kasih. Ibu disilakan.